Assalamualaikum. Hari ini saya, Dini Febrianti, akan menjelaskan mengenai perkembangan media sosial dalam perspektif psikologi komunikasi. Media sosial sendiri pada dasarnya adalah bagian dari pengembangan internet. Kehadiran beberapa dekade lalu telah membuat media sosial dapat berkembang dan bertumbuh secara luas dan cepat seperti sekarang ini. Hal inilah yang menjadikan semua pengguna yang tersambung dengan koneksi internet dapat melakukan proses penyebaran informasi atau konten kapanpun dan dimanapun. Sejarah sosial media sendiri diawali pada tahun 1970-an, yakni saat ditemukannya sistem papan buletin untuk menghubungkan satu orang dengan orang lain melalui surat elektronik atau mengunggah dan mengunduh perangkat lunak. Aktivitas ini masih dilakukan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem. Tahun 1980-an, komputer sudah menjadi hal yang umum dan media sosial jadi sangat digemari. Mulai ada internet yang bernama Relay Chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Media sosial pertama kali yang diketahui adalah Six Degrees, yang diciptakan pada tahun 1997 atau 24 tahun silam. Aplikasi ini mengizinkan penggunanya mengunggah foto profil dan saling berteman dengan user lain. Di tahun 1999, blog mulai ramai dikembangkan. Kebutuhan yang tinggi menjadikan banyak media sosial baru yang bermunculan dan bersaing menarik minat dan perhatian dari para penggunanya. Perkembangan media sosial juga sangat cepat. Banyak platform media sosial yang dulu sangat diminati, sekarang perlahan telah menghilang atau diakuisisi oleh pihak yang lebih besar. Berikut ini adalah berbagai layanan dan jenis media sosial yang sangat populer di tengah masyarakat, di antaranya yaitu: yang pertama ada layanan blog. Layanan blog pada dasarnya dapat dipahami sebagai jurnal pribadi yang ada internet. Salah satu jenis media sosial ini memiliki fungsi untuk membagikan catatan atau pandangan penggunanya tentang berbagai isu tertentu. Pengguna media sosial jenis ini biasanya disebut sebagai narablog atau blogger. Contoh media sosial layanan blog yaitu seperti WordPress atau Blogger. Yang kedua ada layanan jejaring sosial atau social network. Layanan jejaring sosial atau biasa disebut juga dengan social networks merupakan salah satu jenis media sosial yang paling banyak digunakan di masyarakat di berbagai belahan dunia saat ini. Salah satu jenis media sosial ini memiliki fungsi sebagai tempat berkumpulnya banyak orang untuk saling bersosialisasi. Dalam layanan ini, pengguna biasanya saling mengirimi pesan, informasi, foto, hingga video. Contoh media sosial layanan jejaring sosial adalah Facebook dan LinkedIn. Yang ketiga ada layanan blog mikro atau microblogging. Jenis media sosial berikutnya adalah layanan blog mikro atau biasa disebut juga dengan microblogging. Meskipun memiliki layanan dan kegunaan yang hampir sama dengan blog, tetapi jenis media sosial ini menyajikan halaman yang lebih ringkas. Hal ini membuat layanan microblog memiliki kecepatan yang lebih baik dibandingkan layanan blog. Salah satu contoh layanan blog mikro adalah Twitter. Yang keempat ada layanan berbagi media atau media sharing. Jenis media sosial selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah layanan berbagi media atau biasa disebut juga dengan media sharing. Apabila kamu sering menghabiskan waktu santai atau waktu belajar melalui platform media sosial YouTube atau SoundCloud, maka kamu sebenarnya telah terbiasa menggunakan layanan berbagi media ini. Salah satu jenis media sosial ini pada dasarnya memang memiliki fokus utama untuk membuat penggunanya saling berbagi konten media seperti foto, audio, atau video. Salah satu contoh lain dari layanan berbagi media adalah Instagram, Flickr, dan lain sebagainya. Yang kelima, layanan kolaborasi. Jenis media sosial berikut ini adalah layanan kolaborasi. Layanan kolaborasi ini sendiri digunakan untuk membuat pengguna saling mengajak pengguna yang lain untuk menciptakan suatu kontribusi. Tidak hanya mengajak, dalam layanan kolaborasi ini pengguna biasanya diperbolehkan untuk membuat konten sekaligus melakukan koreksi terhadap isi konten dari anggota dari situs tersebut.
Salah satu contoh layanan kontribusi yang paling populer saat ini adalah Wikipedia. Wikipedia sendiri merupakan sebuah proyek ensiklopedia multibahasa dalam jaringan yang dioperasikan secara bebas dan terbuka. Layanan kontribusi ini dijalankan oleh Wikimedia Foundation yang merupakan salah satu organisasi nirlaba yang terletak di Florida, Amerika Serikat. Dan yang terakhir, layanan forum. Jenis media sosial yang terakhir ini memang dikenal memiliki bentuk yang klasik. Jenis layanan forum ini dapat dikatakan sebagai salah satu jenis media sosial yang telah lama muncul dan dikenal luas sejak lama. Layanan forum sendiri dapat digunakan pengguna sebagai tempat untuk membincangkan berbagai hal atau topik secara spesifik bersama pengguna lain dalam suatu ruang diskusi. Contoh media sosial layanan forum yaitu Kaskus, Quora, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada manfaat media sosial. Setelah kita mengetahui dan memahami berbagai informasi tentang pengertian sosial media dan yang lainnya, berikut akan dijelaskan mengenai manfaat dari media sosial yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan. Beberapa platform media sosial yang sekarang tersedia bisa kita manfaatkan untuk belajar, mulai dari mencari berbagai informasi, data, hingga isu yang sedang hangat di masyarakat. Selain itu, media sosial juga dapat kita gunakan sebagai sarana untuk berbagi informasi kepada para pengguna lainnya, baik teman di dunia nyata maupun teman di dunia maya. Yang kedua, sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi. Manfaat kedua yang bisa kita dapatkan dari menggunakan sosial media adalah untuk membuat dokumentasi, administrasi, hingga integrasi. Apabila media sosial pada dasarnya adalah sebuah tempat untuk kita menyimpan berbagai konten, mulai dari profil, informasi, reportase, kejadian, rekam peristiwa, sampai pada hasil riset-riset kajian. Tidak hanya itu, ini adalah beberapa manfaat dari media sosial, seperti membuat blog organisasi, melakukan integrasi berbagai lini pada suatu perusahaan, membagikan konten yang relevan sesuai target masyarakat, dan efektivitas operasional organisasi. Yang ketiga, sarana perencanaan, strategi, dan manajemen. Manfaat yang ketiga dari media sosial adalah sebagai sarana perencanaan, strategi, dan manajemen. Di tangan para ahli manajemen dan marketing, media sosial bisa berubah menjadi salah satu senjata yang digunakan untuk melancarkan perencanaan dan strateginya. Misalnya, untuk melakukan promosi, menggait pelanggan setia, menjajaki pasar, mendidik publik, hingga mengumpulkan tanggapan dari para konsumen atau masyarakat. Dan yang terakhir, sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran. Terakhir, manfaat sosial media keempat adalah sebagai sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran. Media sosial sendiri dapat digunakan untuk melakukan kontrol terhadap organisasi sekaligus melakukan evaluasi mulai dari perencanaan dan strategi. Selain itu, sosial media juga dapat mengolah data terkait tanggapan masyarakat dan pasar sebagai alat ukur, kalibrasi, dan parameter untuk evaluasi. Selanjutnya ada fungsi dari media sosial. Fungsi pertama adalah sebagai komunikasi. Sebelum berkembang hingga seperti ini, media sosial pada awalnya hanya berfokus pada membangun ekosistem komunikasi yang baik bagi para pengguna. Namun, seiring dengan berkembangnya internet dan teknologi, media sosial lebih dari hanya komunikasi. Media sosial telah menjadi dunia kedua bagi manusia di seluruh dunia untuk berkumpul dan berinteraksi. Media sosial telah berhasil membangun komunikasi yang tanpa batasan waktu dan geografi. Yang kedua, branding. Setelah berhasil membangun tempat berkumpul untuk seluruh manusia dari berbagai belahan dunia, media sosial selalu berkembang dan menyediakan berbagai kebutuhan dari manusia, salah satunya adalah branding. Branding sendiri merupakan cara seseorang dalam membangun sebuah citra di mata banyak orang. Untuk melakukan branding, pengguna biasanya memiliki cara yang unik dan khas untuk mendesain akun media sosial sehingga menarik untuk dilihat pengguna yang lain. Hal inilah yang menjadikan akun media sosial mirip seperti dunia nyata, karena setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing.
Selanjutnya ada fungsi sebagai tempat usaha. Fungsi ketiga dari media sosial adalah sebagai wadah untuk melakukan usaha atau bisnis. Setelah berhasil menyediakan komunikasi dan branding, sosial media perlahan berkembang sehingga membuat setiap penggunanya dapat membangun sebuah usaha dalam jaringan atau online. Sebagai tempat yang terbuka selama 24 jam, media sosial terbukti sangat memudahkan penggunanya untuk membangun suatu bisnis secara maya. Hal ini diprediksi memiliki banyak potensi untuk menjangkau lebih banyak orang dibandingkan usaha yang hanya mengandalkan dunia nyata atau offline. Terakhir, fungsinya sebagai marketing. Fungsi keempat dari media sosial adalah untuk melakukan marketing atau pemasaran. Sebagai platform yang hampir selalu digunakan oleh manusia, sekarang ini media sosial berhasil menciptakan layanan yang memudahkan pebisnis untuk mengenalkan atau menjangkau lebih banyak konsumen. Cara ini terbukti untuk meningkatkan keuntungan dan memudahkan pengguna untuk mendapatkan kebutuhannya. Perkembangan media sosial dalam perspektif psikologi komunikasi. Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh. Dengan adanya internet, dengan berbagai fitur yang lengkap dan mudah, orang-orang dapat dengan mudah saling berkomunikasi dalam media sosial. Namun, perlu diketahui bahwa interaksi yang berlangsung dalam media sosial ini juga sama halnya dengan berinteraksi secara tatap muka, di mana ada aturan dan norma diakui dan digunakan. Hal tersebut mengharapkan bahwa semua orang yang berinteraksi dalam media sosial dapat mengontrol perilaku dan tindakannya agar tidak melanggar aturan dan norma yang ada. Pada hakikatnya, media sosial diciptakan untuk mempermudah komunikasi antara satu orang dengan yang lain dengan melintasi jarak, waktu, dan ruang. Pada saat ini, media sosial sedang ramai digunakan masyarakat di seluruh dunia. Seiring perkembangannya, media sosial yang sebenarnya sangat berpotensi untuk digunakan sebagai hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, pada sisi lain justru disalahgunakan pemanfaatannya. Tapi nyatanya, ada saja oknum-oknum yang tak bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial sehingga perilaku menyimpang kemudian muncul dalam interaksi sosial dengan melakukan tindakan yang mengganggu interaksi sosial yang berlangsung. Perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat atau suatu kelompok atau aturan yang telah diinstitusikan, yaitu aturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial. Adapun berbagai bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang dalam interaksi pada media sosial dapat berupa pelecehan seksual, bullying, penipuan, dan lain sebagainya. Kemajuan teknologi yang sangat pesat ini bagaikan pisau bermata dua. Di samping membawa dampak positif, juga mengakibatkan pengaruh yang buruk atau dampak negatif. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Thanks for watching everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.